sekolah. Padahal hari ini adalah MPLS pertama mereka. Ya udah, kita pakai daring aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazimuddin, biasa di sini dipanggil Pak Nats. Ya, bersama dengan saya nanti akan belajar tentang program dan cara belajar di SMK. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita belajar daring bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar tentang program dan cara belajar di SMK. SMK berbeda dengan SMP kalian yang dulu. Kalau kalian kemarin banyak belajar tentang pengetahuan, sekarang di SMK kita akan belajar juga keterampilan. Karena kalian di SMK nanti akan belajar tentang keterampilan sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Sebelum kita membahas tentang program dan belajar di SMK, perlu saya sampaikan dulu bahwa sekarang karena masih masa pandemi, untuk belajarnya masih kita menggunakan kegiatan daring. Kenapa kegiatan daring? Karena di daerah kita di Nganjuk masih berada di zona merah. Loh, siapa yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka seluruh Indonesia atau secara keseluruhan di Indonesia? Yang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka hanya 6% dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi 94%-nya semuanya menggunakan kegiatan daring. Di Jawa ada enggak? Di Jawa ada enggak? Karena Jawa kemarin waktu gugus COVID menyampaikan bahwa di Jawa sebenarnya ada satu kabupaten yang bisa melaksanakan kegiatan tatap muka, itu kalau nggak salah di kota Sukabumi. Ya, tapi kondisi saat ini berbeda dengan kemarin. Saat ini kondisi COVID semakin banyak dan semakin bertambah. Oke, kita berharap nantinya wabah ini segera selesai, kita bisa belajar kembali di sekolah dengan tenang, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa was-was. Oke. Sebelum kita membahas tentang program-program yang ada di SMK, perlu saya sampaikan aturan-aturan terkait kegiatan pembelajaran pada masa pandemi ini. Oke, kita akan saya sajikan dulu. Anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan tentang program dan cara belajar di SMK, perlu saya sampaikan protokol kesehatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa COVID-19. Oke, sekarang persiapan dari satuan pendidikan dulu. Persiapan dari satuan pendidikan adalah yang pertama, melakukan disinfeksi sarana prasarana lingkungan satuan pendidikan. Jadi sekolah sudah sebelum kalian nanti masuk akan melaksanakan disinfeksi. Disinfeksi itu seperti apa ya? Penyemprotan semua ruang yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, memastikan kecukupan cairan disinfektan, termasuk sabun cuci, kemudian dan alat kebersihan lainnya. Dan yang ketiga, memastikan ketersediaan masker atau masker tembus pandang atau masker cadangan. Kemudian yang keempat, memastikan termogan atau alat ukur tubuh berfungsi dengan baik atau tidak. Yang kelima, melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubuh, menanyakan adanya gejala batuk, pilek, atau sakit tenggorokan. Sekarang untuk kalian yang harus dipersiapkan adalah sebelum berangkat, pastikan kalian sudah sarapan atau mengkonsumsi gizi yang seimbang. Ya, pastikan kalian minimal sudah sarapan. Kemudian yang kedua, memastikan kondisi kalian sehat. Kalau kondisi kalian kurang sehat, disarankan untuk tidak bersekolah. Dan yang ketiga, memastikan menggunakan masker kain berlapis. Berlapis. Kemudian yang keempat, sebaiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer.
Yang kelima, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Yang kelima, wajib membawa perlengkapan pribadi, alat belajar, alat ibadah, alat olahraga, dan alat lain yang digunakan secara pribadi. Kemudian selama ini yang tadi adalah kegiatan sebelum berangkat sekolah. Yang sekarang selama di perjalanan, yang harus dipersiapkan apa aja? Kalian yang pertama wajib menggunakan masker dan tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Kemudian yang kedua, hindari menyentuh benda-benda apapun, kemudian menyentuh hidung, mata, mulut, menerapkan etika batuk bersih setiap waktu. Yang kelima, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik kalau kalian naik angkot dan sebagainya. Oke, berikutnya kalau tadi posisi masih di jalan, sekarang bagaimana masuk gerbang sekolah? Yang pertama, pengantaran dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan. Nanti kalau diantar, kalian sudah hanya di depan gerbang. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan, akan diukur suhu tubuh kalian ketika masuk gerbang sekolah. Kemudian untuk tamu juga akan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan protokol kesehatan oleh SMK Negeri 1 Tanjung. Berikutnya adalah selama kegiatan belajar mengajar di sekolah, kalian wajib yang pertama adalah menggunakan masker, menerapkan jarak aman. Jadi nanti kalau kita sudah kondisinya sudah hijau, sudah masuk zona hijau, pembelajaran akan dilaksanakan dengan separuh dari jumlah kelas. Kalau jumlah kelasnya 36, pembelajaran akan dilaksanakan dengan separuh, yaitu 18 siswa. 18 siswa. Kemudian berikutnya dilarang meminjam peralatan belajar. Ya, tidak boleh meminjam peralatan belajar dengan temannya. Berikutnya lagi, selama kegiatan belajar kalian harus juga mengamati atau pengamatan visual kesehatan warga pendidikan yang lainnya, satuan pendidikan yang lainnya. Memang kalian amati kalau memang kondisinya tidak sesuai dengan yang ada di protokol kesehatan, sebaiknya dihindari aja. Ya. Kemudian selesai kegiatan belajar mengajar, apa sih yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah tetap menggunakan masker. Keluar ruangan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Yang ketiga adalah penjemputan peserta didik oleh orang tua. Ini dilakukan di lokasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh SMK Negeri 1 Tanjung. Kemudian yang terakhir ini perjalanan pulang. Maaf, belum yang terakhir, nanti masih ada di rumah ya. Perjalanan pulang, kalian harus tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Kemudian menghindari menyentuh permukaan benda apapun, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi umum. Berikutnya, setelah sampai di rumah, ini yang paling wajib dilakukan ketika nyampe di rumah. Oke. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut. Ya, paling nggak disemprot pakai disinfektan atau sabun cuci, ya. Itu nanti semprot aja. Kemudian membersihkan diri atau mandi, mengganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga yang lain. Yang keempat, jika mengalami gejala demam atau suhu tubuh lebih dari 30 derajat Celcius, ada keluhan batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, silahkan segera melaporkan diri ke tim kesehatan yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Ini demikian protokol kesehatan yang harus kalian terapkan nanti
kalau kalian sudah melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka, mulai dari persiapan sebelum berangkat, kemudian persiapan ketika perjalanan, ketika nyampe gerbang sekolah, ketika berada di sekolah, ketika pulang sekolah, dan ketika sampai rumah. Itu harus semua kalian lakukan seperti yang sudah Bapak sampaikan. Oke, anak-anak, Bapak tadi sudah menjelaskan tentang protokol kesehatan dari sebelum berangkat sampai pulang kembali ke rumah. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang kegiatan belajar mengajar yang akan kita laksanakan. Apa kita laksanakan? Bapak akan mengajar, kalian yang belajar. Oke, kita laksanakan selama tahun pelajaran 2020-2021. Oke, kita mulai dari bulan Juli. Bulan Juli kita aktif mulai tanggal 13 Juli 2020. Di mana nanti kegiatannya 13, 14, 15 adalah kegiatan MPLS untuk kalian. Setelah itu sudah kita lanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar secara aktif. Ya, belajar secara aktif di mana kalian pembelajarannya nanti akan menggunakan daring. Bapak, bagaimana saya bisa berkenalan dengan Bapak Ibu guru? Nah, nanti akan dibuatkan grup kelas di mana Bapak Ibu guru nanti akan ikut nimbrung bersama kalian. Sehingga kalian nanti bisa berkenalan dengan Bapak Ibu guru baik melalui grup WhatsApp maupun dari media pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Oke. Kemudian yang merah-merah ini LU ini adalah libur umum. Kita nanti akan melaksanakan kegiatan tengah semester atau ujian tengah semester itu di akhir September sampai awal Oktober. Ya, ini agendanya. Terus kemudian untuk kegiatan ujian akhir semester itu akan kita laksanakan pada akhir November sampai awal Desember. Itu kita akan melaksanakan kegiatan akhir semester. Kemudian dilanjutkan dengan Februari. Februari kita mulai dari tanggal 4 Januari kita akan aktif kembali untuk melaksanakan kegiatan belajar semester 2. Kemudian dari akhir tanggal berapa? Akhir dari kegiatan tahun pelajaran 2020-2021 adalah tanggal 19 Juni 2020. Ya, ini agenda-agenda yang akan kita laksanakan pada tahun pelajaran 2021. Oke, anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan tentang kegiatan belajar selama 1 tahun atau tahun pelajaran 2020-2021. Bapak akan melanjutkan apa sih yang akan kalian pelajari selama di SMK, ya, materi apa aja yang akan kalian dapatkan selama kalian belajar di SMK Negeri 1 Tanjung Ano. Saya contohkan nanti untuk semua di kelas 10. Untuk materinya akan sangat padat sekali, di mana untuk muatan nasional nanti akan ada 6 pelajaran muatan nasional, mulai pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Ini 6 pelajaran. Kemudian muatan kewilayahan, ini ada 2 materi pelajarannya, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian untuk muatan lokalnya kita punya 2 muatan lokal, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Jepang, masing-masing nanti 2 jam. Terus kemudian berapa jam Pak untuk masing-masing pelajaran yang sudah disebutkan tadi? Agama kalian belajar 3 jam, selama 1 minggu. Kemudian PPKN belajar 2 jam selama 1 minggu. Matematika 4 jam selama 1 minggu. Bahasa Indonesia kelas 10 4 jam. Kemudian bahasa Inggris 3 jam. Seni budaya 3 jam. Kemudian olahraga. Ya anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang program dan cara belajar di SMK. Semoga materi yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.